Nilai antara 0 hingga 1 yang menggambarkan kemungkinan pada sebuah peristiwa yang akan terjadi. Suatu eksperimen merupakan pengamatan atas beberapa kegiatan ataupun sebuah pengukuran. Suatu hasil merupakan keluaran tertentu dari suatu eksperimen. Sebuah kejadian merupakan suatu kumpulan satu hasil atau lebih dari suatu eksperimen. Beberapa kejadian akan disebut saling bebas apabila kemunculan sebuah kejadian tidak akan mempengaruhi kemunculan kejadian yang lainnya. Misalkan, terjadi pada sebuah mata uang logam yang dilemparkan ke atas, maka akibatnya dapat muncul sisi gambar yang dilambangkan dengan G atau sisi angka yang dilambangkan dengan A. Maka, sisi yang akan muncul tersebut tidak dapat dikatakan secara pasti kebenarannya. Akibat dari peristiwa melemparkan sebuah mata uang logam tersebut adalah salah satu dari dua kejadian yang kemungkinan bisa terjadi, yaitu munculnya sisi G atau A. Kegiatan melemparkan sebuah mata uang logam tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindakan acak. Tindakan tersebut dapat diulang sampai beberapa kali dan rangkaian dari tindakan frekuensi relatif. Frekuensi adalah perbandingan antara banyak percobaan yang dilakukan dengan banyak hasil dari kejadian yang diamati. Dan dari percobaan melemparkan mata uang logam tersebut, maka frekuensi relatif dapat dirumuskan sebagai berikut. Frekuensi relatif munculnya kejadian A sama dengan banyak kejadian A yang muncul per banyak percobaan yang dilakukan. Ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan dari sebuah kejadian atau hasil percobaan yang mungkin terjadi. Ruang sampel dilambangkan dengan S. Contoh 1. Ruang sampel pada pengotosan sebuah dadu ialah S sama dengan nilai A per nilai S. A sama dengan anggota, S sama dengan banyak anggota ruang sampel. Contoh soal peluang. 1. Pada sebuah percobaan melempar sebuah mata uang logam yang dilakukan sebanyak 120 kali, ternyata peluang muncul angka sebanyak 50 kali. Tentukanlah frekuensi relatif muncul angka dan frekuensi relatif muncul gambar tersebut. Penyelesaiannya. 1. Frekuensi relatif muncul angka sama dengan banyak angka yang muncul per banyak percobaan, maka sama dengan 50 per 120, disederhanakan menjadi 5 per 12. Yang kedua, frekuensi relatif muncul gambar sama dengan banyak gambar yang muncul per banyak percobaan, sama dengan 120 dikurang 50 per 120. 120 dikurang 50 hasilnya 70 per 120, maka disederhanakan menjadi 7 per 12. Pengertian himpunan. Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Operasi himpunan. 1. Irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Contohnya, A sama dengan A, B, C, dan E. B sama dengan B, C, E, G, dan K. Maka A irisan B sama dengan B dan C. 2. Gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Contohnya, A sama dengan A, B, C, D, dan E. B, C, E, G, dan K. Maka A gabungan B sama dengan A, B, C, D, E, G, dan K. 3. Selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Contohnya, A sama dengan A, B, C, D, dan E. B sama dengan B, C, E, G, dan K. Maka A selisih B sama dengan A dan D. 4. Komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan kecuali anggota himpunan tersebut. Contohnya, A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9.
S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka komplemennya sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Pengertian distribusi peluang. Distribusi peluang adalah sebaran kemungkinan terjadinya variabel acak tertentu. Variabel acak adalah peristiwa yang diharapkan akan terjadi yang biasanya dilambangkan dengan X besar atau suatu bilangan ditentukan oleh peristiwa yang dihasilkan dari eksperimen. Distribusi peluang untuk variabel diskrit. Distribusi binomial, yaitu distribusi peluang untuk variabel random diskrit, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Setiap percobaan bersifat independen atau dengan pengambilan. Setiap percobaan tunggal menghasilkan dua kejadian atau dikotomos, yaitu gagal dan sukses, sehingga peluangnya hanya ada dua, yaitu 1. Peluang sukses dilambangkan dengan P. 2. Peluang gagal dilambangkan dengan Q, di mana jumlah P tambah Q sama dengan 1. Yang dimana rumusnya X besar disebutkan dengan variabel acak peristiwa yang diharapkan akan terjadi, X kecil disebutkan dengan banyaknya peristiwa yang diharapkan, N banyaknya percobaan, P peluang sukses yang dihitung dari satu kali percobaan, Q peluang gagal yang dimana Q sama dengan 1 kurang P. Distribusi Poisson, yaitu distribusi peluang untuk variabel random diskrit, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Setiap percobaan bersifat independen atau dengan pengambilan. Setiap percobaan tunggal menghasilkan dua kejadian atau dikotomos, yaitu gagal dan sukses, sehingga peluangnya hanya ada dua, yaitu 1. Peluang sukses atau dilambangkan dengan P. 2. Peluang gagal yang dilambangkan dengan Q, di mana jumlah P tambah Q sama dengan 1. Peluang sukses biasanya sangat sedikit. Ukuran sampel atau populasinya sangat besar, yaitu N lebih besar dari 30, yang biasa disebut juga distribusi industri.